Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita dapat bertemu kembali di kajian sirah, mengkaji kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita masih berbicara atau kita masih membicarakan perihal Perang Badar. Dan sudah kita jelaskan bahwa Perang Badar ini adalah perang yang sangat dahsyat dan banyak sekali peristiwa di dalamnya. Alhamdulillah. Sehingga penulis juga menyebutkan banyak sekali peristiwa dan kejadian. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan menghabiskan pembahasan berkaitan tentang Perang Badar. Kita sampai di pembahasan kota Mekah menerima berita kekalahan. Abu Sufyan yang sudah lolos sudah sampai ke kota kota Mekah, dan waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada internet, jadi susah untuk mendapatkan berita. Kita akan membahas berita duka sampai kepada Mekah akan meninggalnya pembesar-pembesar Quraisy Syekh rahimahullah mengatakan, kaum musyrikin lari tunggang langgang dari medan perang Badar secara sporadis dan tidak beraturan. Mereka bercerai-berai di lembah-lembah dan celah-celah perbukitan. Langkah mereka menuju kota Mekah dengan penuh ketakutan, tidak tahu bagaimana harus memasukinya karena rasa malu. Ibnu Ishaq berkata, orang pertama yang datang untuk membawa berita Quraisy adalah Al-Haythaman bin Abdullah Al-Khuzai. Lalu orang-orang Quraisy bertanya kepadanya, berita apa yang kau bawa? Dia pun menjawab, kematian Utbah bin Rabi'ah, kematian Syaibah bin Rabi'ah, kematian Abul Hakam bin Hisham yakni Abu Jahal, kematian Umayyah bin Khalaf. Kemudian dia menyebutkan para pemimpin Quraisy lainnya. Tatkala dia mulai menghitung-hitung para bangsawan Quraisy, berkatalah Sofwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf yang sedang duduk di Hijr Ismail, demi Allah, jika orang ini waras, maka tanyakanlah kepadanya tentangku. Maka orang-orang Quraisy pun bertanya, apa yang dilakukan oleh Sofwan bin Umayyah?
Dia menjawab, iya, dia sedang duduk di hijr Ismail. Demi Allah, aku melihat ayah dan saudaranya saat terbunuh. Abu Rafi' Maula Rasulullah SAW berkata, dahulu aku adalah budak milik Al-Abbas. Kala itu Islam telah masuk kepada kami, Ahlul Bait maksudnya. Lalu Al-Abbas masuk Islam pula, kemudian demikian juga halnya dengan Ummul Fadl, istrinya dan diriku. Ummul Fadl itu istrinya Abbas dan mantan budaknya siapa? Abu Rafi'. Hanya saja Al-Abbas masih menyembunyikan keislamannya. Ketika itu Abu Lahab tidak ikut serta dalam perang Badar. Tatkala berita telah sampai kepadanya, maka Allah pun mempermalukan dan menghinakannya, sedangkan kami mendapatkan di dalam diri kami kekuatan dan izzah. Aku seorang laki-laki lemah yang bekerja sebagai pembuat anak-anak panah. Aku biasa membentuk anak-anak panah tersebut di Zamzam. Demi Allah, sungguh aku sedang duduk di sana sambil membentuk anak-anak panah yang ada padaku, sedangkan di sisiku duduk pula Ummul Fadl. Kala itu berita kemenangan kaum muslimin yang sampai kepada kami membuat kami bersuka cita. Tiba-tiba Abu Lahab datang menyeret kedua kakinya untuk niat jahat hingga duduk di sisi sumur Zamzam. Saat itu posisi punggungnya membelakangi punggungku. Manakala dia duduk-duduk sedemikian, tiba-tiba orang-orang berkata, ini dia Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib telah datang. Lalu Abu Lahab berkata kepadanya, kok Abu Sufyan bin Al-Harith sih? Abdul Muttalib, beneran sepupunya Nabi. Abu Sufyan mana? Nah, berarti sepupunya Nabi ya. Ini dia Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib telah datang. Lalu Abu Lahab berkata kepadanya, kemarilah, sungguh kamu pasti membawa berita. Lalu dia duduk di dekatnya, sementara orang-orang berdiri mengerumuninya. Maka Abu Lahab berkata lagi, wahai anak saudaraku, keponakan ya, sama seperti Nabi Muhammad, keponakan Abu Lahab. Alhamdulillah. Tolong beritakan kepadaku apa yang telah terjadi terhadap orang-orang kita. Beritahukan apa yang terjadi. Dia menjawab, ya. Begitu kami berjumpa dengan kaum muslimin, dengan mudahnya mereka menghabisi kami seakan kami menyerahkan pundak-pundak kami untuk mereka bunuhi sekehendak mereka. Alhamdulillah. Dan menawan kami sekehendak mereka. Demi Allah, sekalipun demikian, aku tidak mencela orang-orang kita.
karena kami dihadang orang-orang putih penunggang kuda berkacak-kacak di antara langit dan bumi. Jadi kayak terbang begitu malaikatnya. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang mereka sisakan dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghentikan mereka. Abu Rafiq melanjutkan kisahnya, maka aku mengangkat atap bilik sumur Zam-Zam dengan tanganku. Lalu aku berkata, demi Allah, itu adalah malaikat. Mendengar itu Abu Lahab mengangkat tangannya lalu menamparkannya ke arah wajahku dengan tamparan yang keras sekali. Maka aku menerkamnya, namun dia berhasil menangkap dan memukuliku. Lalu menghempaskanku ke bumi, kemudian duduk di atasku sambil memukuliku. Jadi Abu Lahab memukuli Abu Rafiq. Kala itu aku seorang laki-laki yang lemah. Melihat itu Umul Fadl berarti ada hubungan sama Abu Lahab ya. Yang ada di situ pergi ke arah salah satu tiang bilik, lalu ia mencopotnya lantas memukulkannya kepada Abu Lahab hingga membuat kepalanya luka menganga. Lalu Ummul Fadl berkata kepadanya, engkau berani menganiaya manakala tuannya tidak ada di sisinya. Tuannya siapa tadi? Abbas. Kan Abbas kan nggak ada. Maka dia pun berlalu dalam keadaan terhina dan malu. Namanya perempuan. Demi Allah, dia hanya bertahan. Demi Allah, dia hanya bertahan hidup 7 hari setelah itu. Jadi Abu Jahal 7 hari setelahnya meninggal dunia. Abu Lahab ya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepadanya penyakit adasah lalu mengakhiri hidupnya. Adasah adalah bisul yang tumbuh di sekujur tubuh dan orang Arab menganggapnya penyebab kesialan. Lalu anak-anaknya membiarkannya hingga 3 hari. Tidak didekati jenazahnya dan tidak ada yang berusaha menguburnya. Tatkala mereka khawatir mendapatkan aib karena membiarkannya, mereka pun menggali lubang untuknya, kemudian mendorongnya dengan sebuah ranting kayu pada lubang tersebut. Lalu mereka melempari Abu Lahab dengan batu dari kejauhan hingga mereka menguburnya. Demikianlah kota Mekkah menerima berita kekalahan telak di medan perang Badar. Hal itu telah menggoreskan dampak yang sangat negatif terhadap psikologis mereka sampai-sampai membuat mereka melarang meratapi orang-orang yang sudah mati tersebut agar kaum muslimin tidak bergembira atas musibah mereka. Jangan meratapi ya, kalau kalian meratapi kalian bisa menunjukkan kelemahan kalian kepada Muhammad begitu. Salah satu kejadian langka bahwa Al-Aswad bin Muttalib Al-Aswad bin Muttalib memiliki 3 orang putra yang gugur pada perang Badar. Dia sebenarnya ingin meratapi mereka sementara dia sendiri seorang yang buta. Al-Aswad bin Al-Muttalib buta. Suatu malam, dia mendengar suara wanita meratap. Lalu dia mengutus budaknya untuk menyelidiki seraya berkata, lihatlah, apakah sudah dibolehkan meratap?
Apakah orang-orang Quraisy telah meratapi orang-orang yang mati di antara mereka? Semoga saja aku bisa meratapi Abu Hakimah, anaknya, sebab lubuk hatiku telah terbakar. Setelah itu budaknya pun kembali seraya memberitakan itu hanyalah seorang wanita yang meratapi untanya yang hilang. Sedangkan hal itu Al-Aswad tidak dapat lagi menahan diri, lalu merangkai beberapa untaian bait syair. Apakah dia meratap karena unta yang sesat dan kegelisahan menahannya untuk tidur? Jangan ratapi bakar, akan tetapi ratapi badar. Karenanya nenek moyang menjadi berkurang. Pada badar, pejalan malam Bani Hasis, Makhzum, dan anak-anak Abul Walid. Jika engkau hendak meratap, ratapilah Uqail, ratapilah Harith, si singa para singa. Ratapilah mereka semua dan jangan sebut nama semua. Sementara tiada pedoman bagi Abu Hakimah, tiada padanan bagi Abu Hakimah sungguh. Setelah mereka orang-orang menjadi pemimpin, andai bukan karena Badar, tidaklah mereka jadi pemimpin. Sebegitunya ya, mereka melarang meratapi. Kenapa? Agar tidak terkesan bahwasanya orang Quraisy betul-betul tidak bisa move on karena dibunuh sama kaum muslimin kan. Di sisi lain kota Madinah menerima berita kemenangan. Masya Allah. Tatkala kemenangan sudah diraih kaum muslimin secara sempurna, Rasulullah SAW, ini masih di bulan Ramadan ya, belum Idul Fitri. Tatkala kemenangan sudah diraih kaum muslimin secara sempurna, Rasulullah SAW mengirimkan 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira kepada para penduduk Madinah. Karena kan perjalanannya udah butuh berhari-hari dan Rasulullah juga setelah perang kan 3 hari dulu di Badar, kemudian perjalanan juga lama, akhirnya Rasulullah mengutus dulu sebelum datang. Utus ya kabar gembira ini. Abdullah bin Rawahah, beliau utus untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk yang tinggal di dataran tinggi, sedangkan Zaid bin Harithah beliau utus untuk menyampaikan kabar gembira kepada para penduduk yang tinggal di dataran rendah. Jadi kaum muslimin berpecah belah tempat tinggalnya. Jadi 2 orang diutus, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Harithah. Rasulullah ingat ya, Rasulullah kalau udah menang, dia nggak langsung pulang. Jadi 3 hari dulu. Sementara orang-orang Yahudi dan kaum munafikin telah menghembuskan isu bohong di Madinah, bahkan mereka sampai menyebarkan berita bahwa Muhammad telah terbunuh. Jadi orang munafik Yahudi menyebarkan berita pertama kali Nabi Muhammad terbunuh ya perang Badar, kedua nanti perang Uhud. Dan tatkala orang-orang munafik ini melihat Zaid bin Harithah menunggang Al-Qaswa unta Rasulullah SAW, berkatalah dia, sungguh Muhammad telah terbunuh, kata orang munafik. Inilah untanya yang kita kenal. Dan ini Zaid bin Harithah datang, tidak tahu apa yang harus dikatakan karena panik dan datang untuk membawa berita kekalahan. Sok banget tuh orang munafik, sok tahu. Manakala kedua utusan itu telah sampai, maka kaum muslimin pun mengerumuni mereka berdua dan mulai mendengarkan berita dari keduanya hingga mereka benar-benar yakin bahwa kaum muslimin telah meraih kemenangan. Maka keceriaan dan kegembiraan pun melanda semua dan pekik tahlil dan takbir bergema di seantero kota Madinah.
Para pemimpin kaum muslimin yang berada di Madinah bergerak menuju jalan ke Badar untuk memberi ucapan selamat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan tadi nggak semua pemimpin kaum muslimin ikut perang Badar ya, karena kan tadi kita ingat Rasulullah perang Badar itu nggak menyuruh semua, jadi siapa yang mau silahkan. Nah, tujuannya kan cuma Abu Sufyan, malah tiba-tiba malah perang. Usama bin Zaid berkata, berita kemenangan ini datang tatkala kami selesai mengebumikan Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan istri Utsman bin Affan. Ya, ketika berangkat Rasulullah SAW menugasiku bersama Utsman untuk mengurusinya. Jadi antum bisa bayangin Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan, di sisi lain Rasulullah mendapatkan kesedihan. Karena Ruqayyah meninggal dunia, istri Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Paham? Nah, memperselisihkan harta rampasan perang. Nah, udah selesai kabar gembira Madinah. Rasulullah SAW menetap di Badar selama 3 hari setelah berakhirnya pertempuran. Kalau tadi Jumat berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, penyempurnaan dan sebelum beliau berangkat dari sana terjadi perselisihan di antara pasukan kaum muslimin seputar harta rampasan. Ketika perselisihan semakin memuncak, Rasulullah SAW memerintahkan agar seluruh pasukan mengembalikan semua 335 mengembalikan semua yang ada pada mereka dan mereka pun melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kemudian turunlah wahyu yang memecahkan problematika tersebut. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, dia berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku turut serta bersamanya dalam perang Badar dan kedua pasukan bertemu. Kemudian Allah mengalahkan pasukan musuh. Selanjutnya satu kelompok pasukan kaum muslimin pergi melacak jejak mereka, mengejar dan membunuh. Satu kelompok lagi sibuk mengurusi harta rampasan, menjaga dan mengumpulkannya. Sementara satu kelompok lagi mengelilingi Rasulullah SAW agar tidak satupun musuh yang dapat menyentuh beliau. Hingga hari pun beranjak malam dan orang-orang kembali ke tempat masing-masing. Lalu berkatalah para pengumpul harta rampasan, kamilah yang mengumpulkannya dan tidak seorang pun yang memiliki jatah dalamnya. Lantas berkata pula kelompok yang pergi mengejar musuh, kalian tidak lebih berhak dari kami, ya duniawi ya Allah. Kamilah yang mengusir musuh dan kehancurannya. Kemudian berkata pula kelompok yang telah melindungi Rasulullah SAW, kami amat khawatir musuh dapat menyentuh beliau SAW meski sedikit saja. Karenanya kami sibuk dengan hal itu. Berkenaan dengan kejadian itu turunlah firman Allah SWT, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Surah Al-Anfal ayat 1. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW membagi-bagikannya di antara kaum muslimin. Tentara Muhammad bergerak menuju Madinah. Sudah selesai 3 hari. Nah, setelah menetap selama 3 hari di Badar, Rasulullah SAW bersama tentara bergerak menuju Madinah dengan membawa para tawanan dari kaum musyrikin. Ya, sementara harta rampasan yang didapat dari mereka juga diangkut dan dipercayakan kepada Abdullah bin Ka'ab. Tatkala keluar dari jalan sempit di As-Safra, beliau singgah di bukit pasir antara jalan sempit Nazriyah. Di sana beliau membagi-bagikan harta rampasan kepada kaum muslimin dengan jatah yang sama seperti yang setelah mengambil 1/5 darinya. Dan ketika sampai di As-Safra, beliau memerintahkan agar membunuh An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith dibunuh, yang merupakan pembawa panji kaum musyrikin pada perang Badar.
Dia salah seorang penjahat kelas kakap, An-Nadhr bin Al-Harith, dan termasuk orang yang paling keras di dalam melakukan kelicikan terhadap Rasulullah SAW dan menyakiti Rasulullah SAW. Dia akhirnya dipenggal lehernya oleh Ali bin Abi Thalib. Nadhr bin Harith termasuk orang yang hampir membunuh Nabi ya ketika malam hijrah. Tatkala sampai di Irq Az-Zabiyah, bahwa beliau SAW memerintahkan lagi untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, dia juga yang pernah meludahi Nabi, kemudian mencekik Nabi, kemudian kotoran Nabi ditaruh di punggung Nabi SAW, kotoran unta. Nah, dan telah dipaparkan sebelumnya bagaimana dia menyakiti Rasulullah SAW. Dialah orang yang melemparkan kotoran unta ke arah kepala Nabi SAW saat beliau sedang sholat dan mencekik beliau dengan pakaiannya. Bahkan hampir saja membunuh beliau andai kata Abu Bakar tidak menghalanginya, manakala beliau memerintahkan agar membunuhnya. Uqbah berkata, "Siapa yang mengurusi anak-anakku, wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Api neraka." Lalu dia dibunuh oleh Asim bin Thabit Al-Ansari. Ada riwayat yang menyebutkan dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan sudut pandang perang, eksekusi terhadap kedua togut tersebut wajib dilaksanakan sebab mereka berdua bukan saja hanya menjadi tawanan, tetapi termasuk para penjahat perang menurut terminologi kontemporer yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kontingen penyambutan. Tatkala beliau tiba di Ar-Rauha, beberapa pemimpin kaum muslimin menjumpai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah kaum muslimin yang keluar untuk memberikan ucapan selamat dan sambutan kepada beliau. Ketika mendengar berita gembira perihal kemenangan yang disampaikan oleh dua utusan, siapa? Zaid bin Harithah sama Talha bin Ubaidillah. Bukan Talha, Abdullah bin Rawaha. Kedua, ketika itu berkatalah Salamah bin Salamah, "Untuk apa kalian mengucapkan selamat kepada kami? Demi Allah, kami hanya menjumpai orang-orang renta yang butak seperti unta." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW hanya tersenyum, ya. Kemudian berkata, "Wahai anak saudaraku, mereka itu pemuka kaum." Usaid bin Hudayr berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkanmu dan membuat senang. Demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah aku ketinggalan ambil bagian ikut ke Badar jika saja aku tahu bahwa engkau akan menjumpai musuh. Akan tetapi aku mengira yang engkau temui itu hanyalah kafilah dagang. Andai kata aku tahu itu musuh, tentu aku akan ikut serta." Usaid bin Hudayr, dia ketua kaum ya, tapi dia nggak ikut perang. Karena ya tadi mereka nggak tahu kalau akan terjadi perang Badar. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau benar." Kemudian Rasulullah SAW masuki Madinah dengan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Setiap musuh di Madinah dan sekitarnya menjadi gentar terhadap beliau. Bukan itu saja, bahkan tanda komanya salah ini. Bukan itu saja, bahkan banyak sekali penduduk Madinah yang masuk Islam. Dan ketika itulah Abdullah bin Ubay bin Salul dan para rekannya masuk Islam secara lahiriah saja. Para tawanan datang ke Madinah sehari setelah beliau SAW sampai lebih dahulu. Lalu beliau membagi-bagikan mereka kepada para sahabat beliau dan berpesan agar berbuat baik kepada mereka. Para sahabat tersebut memakan kurma, sementara para tawanan mereka sediakan roti sebagai implementasi dari pesan Rasulullah SAW. Jadi tawanan ini bukan budak loh ya. Tawanan ini dibagi-bagikan sama Rasulullah karena mungkin belum memiliki tempat. Masjid Nabawi juga susah kan, akhirnya dipegang. Fulan kamu sama sana, orang kafir ini sama sahabat ini gitu. Dan Rasulullah mengatakan yang tawanan kan orang-orang Quraisy, ibarat katakan keluarga Nabi SAW kan, orang Quraisy keluarga Nabi.
makanya diberikan yang terbaik. Akhirnya mereka pun dikasih roti, sedangkan para sahabat cuma makan kurma saja. Problematika seputar tawanan. Manakala Rasulullah SAW sampai di Madinah, lalu meminta pendapat para sahabatnya soal para tawanan. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka itu adalah anak-anak paman, ya keluarga besar kita, Quraisy dan saudara-saudara kita. Sesungguhnya aku berpendapat agar kita ambil tebusan saja dari mereka, sehingga apa yang kita ambil itu menopang kekuatan buat kita menghadapi kaum kafir." Nah, semoga semoga saja dengan itu Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga nantinya menjadi penolong kita. Maka Rasulullah SAW berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Umar?" Umar menjawab, "Menurutku demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar." Padahal Umar lebih muda. Akan tetapi menurut pendapatku, engkau beri mandat kepadaku atas si fulan, ya, seorang kerabat Umar, biar aku penggal batang lehernya, dibunuh sama Umar. Dan engkau berikan mandat kepada Ali dan Aqil bin Abi Thalib agar dia memenggal lehernya. Jadi Ali memenggal kakaknya sendiri. Aqil itu kan kakaknya Ali bin Abi Thalib. Serta engkau berikan mandat kepada Hamzah atas si fulan yang merupakan saudaranya agar dia memenggal lehernya. Sehingga musuh-musuh Allah mengetahui bahwa di hati kita tidak ada sikap lunak dan kasih terhadap kaum musyrikin. Dan mereka itu adalah kesatria mereka, pemimpin dan komandan mereka. Umar berkata, maka Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar, tidak kepada pendapatku. Lalu beliau SAW mengambil tebusan dari mereka. Nah, maka tatkala keesokan harinya Umar berkata, lalu pagi harinya aku menghadap Rasul Nabi SAW dan Abu Bakar sementara keduanya sedang menangis. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Tolong beritahukan kepadaku apa yang menyebabkan engkau dan sahabatmu ini menangis, wahai Rasul. Bila patut aku menangis, maka aku akan menangisi pula. Dan jika tidak, maka aku akan berusaha menangisi karena tangis kalian berdua." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Terhadap hal yang ditawarkan oleh para sahabatmu, yaitu agar mengambil tebusan, hal itu telah menawarkan siksaan mereka terhadapku lebih berat dari pohon ini yang di dekat beliau." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa sisaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil." Ada riwayat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan yang telah terdahulu adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat 4. "Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti." Di dalam ayat tersebut terdapat izin untuk mengambil tebusan dari para tawanan. Oleh karena itulah mereka tidak disiksa, tetapi hanya turun teguran karena mereka telah menawan orang-orang kafir sebelum mereka dapat dilumpuhkan di muka bumi. Versi riwayat lain menyatakan bahwa ayat tersebut bahkan turun setelah itu, dan yang dimaksudkan dengan ketetapan yang terdahulu dari Allah adalah ilmu Allah yang berkenaan tentang penghalalan harta atau rampasan perang ataupun mengingat putusan sudah mantap untuk mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau mengambil tebusan tersebut dari mereka. Tebusan itu senilai 1.000 dirham, 3.000 dirham hingga 4.000 dirham.
Penduduk Mekah mayoritasnya bisa baca tulis, sedangkan penduduk Madinah tidak demikian. Orang-orang Mekah kan orang-orang kaya kebanyakan dan mereka bisa baca tulis. Adapun Madinah tidak. Maka siapa saja yang tidak mampu membayar tebusan, maka diserahkan kepadanya 10 orang anak-anak Madinah agar bisa mengajari kayak TPA gitu ya. Mereka baca tulis dan bisa mereka sudah pandai. Dan bila mereka sudah pandai maka itulah tebusannya begitu. Beberapa di antara para tawanan tersebut dilepaskan oleh Rasulullah SAW tanpa tebusan apapun, yaitu Al-Muttalib Al-Muttalib bin Hattab, Saifi bin Abi Rifa'ah, Abul Izzah yang kelak dibunuh dan sebagai tawanan perang Uhud dan akan dibicarakan nanti. Nggak ada yang terkenal ya. Beliau juga membebaskan menantu beliau Abul As bin Rabi' dengan syarat membiarkan Zainab putri beliau menentukan jalan hidupnya. Namun sebelumnya Zainab binti Muhammad telah mengirim uang untuk menebusnya. Juga kalungnya yang dulunya milik Khadijah dan diberikannya untuknya ketika menikah dengan Abul As bin Rabi'. Tatkala Rasulullah SAW melihatnya, beliau amat iba sekali dan memohon kepada para sahabatnya agar mengizinkannya melepaskannya Abul As bin Rabi'. Lalu mereka pun mempersilahkan beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengajukan persyaratan kepada Abul As bin Rabi' agar membiarkan Zainab menentukan jalan hidupnya. Lalu dia melakukannya, kemudian Zainab pun ikut berhijrah. Setelah itu Rasulullah SAW mengirim Zaid bin Harithah dan seorang dari Ansar seraya berkata, siagalah di pedalaman Ya'jaj hingga Zainab melintasi kalian berdua, lalu kalian menyertainya. Putri Nabi SAW. Kemudian keduanya berangkat hingga akhirnya membawa pulang Zainab. Dan kisah hijrahnya ini amat panjang dan demikian ironisnya. Di dalam tawanan juga terdapat Suhail bin Amr. Dia seorang orator yang menawan. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, cabutlah kedua gigi seri Suhail bin Amr agar berjulur lisannya. Dengan begitu, dia tidak lagi bisa berpidato untuk kejelekanmu selama-lamanya dalam suasana perang. Hanya saja Rasulullah SAW menolak permintaan Umar ini karena untuk menjaga supaya tidak tidak terjadi penyiksaan fisik dan agar terhindar siksaan Allah pada hari kiamat. Kisos maksudnya. Suatu ketika Sa'ad bin Nu'man pergi dalam rangka berumrah, namun dia ditahan oleh Abu Sufyan. Sa'ad bin Nu'man. Ketika itu anaknya Amr bin Abi Sufyan termasuk di dalam deretan para tawanan. Lalu mereka kaum muslimin mengirimkannya kepada Abu Sufyan sehingga Abu Sufyan pun melepaskan Sa'ad bin Nu'man. Jadi kayak tebusan dibalas dengan tebusan begitu. Kemudian Al-Quran berbicara tentang tema pertempuran. Mengenai tema pertempuran ini turunlah surat Al-Anfal. Surat ini dapat dikatakan bila diungkapkan ini dapat dibenarkan sebagai tanggapan ilahi atas pertempuran tersebut. Ia amat berbeda dengan tanggapan-tanggapan alias komentar-komentar yang disuarakan para raja dan para panglima setelah meraih kemenangan. Sesungguhnya pertama-tama Allah SWT mengalihkan perhatian kaum muslimin akan adanya beberapa keterbatasan pada mereka di samping akhlak-akhlak terpuji yang masih ada pada diri mereka. Sebagaimana muncul agar mereka berupaya menyempurnakan diri mereka dan mensucikan melalui pujian-pujian tersebut. Selanjutnya Allah SWT memuji, ini membahas tentang surah Al-Anfal, nggak ada ininya sebenarnya. Allah SWT memuji akan adanya dukungan, bantuan dan pertolongannya secara gaib terhadap kaum muslimin. Ya, dalam kemenangan ini dia menyinggung
hal itu agar mereka tidak terkecoh oleh keberanian dan kepahlawanan mereka sehingga menyelinap sikap congkak dan sombong ke dalam diri mereka, bahkan agar mereka bertawakal kepada Allah, menaatinya dan menaati Rasulullah SAW. Kemudian Allah menjelaskan target-target dan tujuan-tujuan mulia yang karenanya Rasulullah SAW mengarungi pertempuran berdarah yang mengerikan ini. Demikian pula menunjukkan kepada mereka sifat-sifat dan akhlak yang menjadi sebab kemenangan di dalam pertempuran-pertempuran. Demikian juga dia Allah menyeru orang-orang musyrikin, kaum munafikin, kaum Yahudi, dan para tawanan perang, serta memberikan nasihat yang demikian menyentuh hati dan membimbing mereka untuk berserah diri pada kebenaran dan senantiasa berpegang kepadanya. Selanjutnya dia juga mengajak bicara kaum muslimin seputar tema harta rampasan, merancang bagi mereka beberapa prinsip dan dasar-dasar masalah ini. Karena Allah SWT menjelaskan dan mengisyaratkan bagi mereka beberapa undang-undang undang-undang perang dan damai, sesuatu yang memang amat dibutuhkan setelah memasuki dakwah Islamiyah pada fase ini, sehingga peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin memiliki keistimewaan tersendiri dibanding peperangan kaum jahiliyah. Kaum muslimin unggul di dalam akhlak, norma-norma, dan suri tauladan. Dengan demikian dunia menjadi yakin bahwa Islam bukanlah sekedar sudut pandang tertentu, akan tetapi ia adalah agama yang menggembleng penganut-penganutnya secara praktis atas dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang diserukannya olehnya. Selanjutnya pula, ini pokoknya berkaitan tentang apa? Surat Al-Anfal. Kayak jadi tafsirnya jadinya. Selanjutnya pula, dia Allah menetapkan beberapa poin dari undang-undang negara Islam yang menetapkan perbedaan antara kaum muslimin yang tinggal di dalam batas teritorialnya dan yang tinggal di luarnya. Pada tahun kedua Hijriah, sudah selesai tadi ya, pada tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan dan zakat fitrah diwajibkan. Ini udah selesai perang Badar. Kemudian Syekh membahas tentang kejadian yang ada di tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan dan zakat fitrah diwajibkan dan dijelaskan juga nisab zakat yang lain diwajibkan, zakat fitri, dan perincian nisab zakat yang lain adalah untuk meringankan kebanyakan dari beban-beban berat yang dihadapi oleh sebagian besar kaum muslim muhajirin yang menjadi pengungsi. Mereka itu kaum fakir yang tidak mampu untuk mencari nafkah. Oh, Masya Allah ya. Suruh zakat fitrah, kemudian kasihkan fakir miskin. Di antara fakir miskin yang mendapatkan adalah sahabat dari muhajirin. Kebanyakan dari beban-beban yang dihadapi oleh sebagian besar kaum muhajirin yang menjadi pengungsi. Mereka itu kaum fakir yang tidak mampu untuk mencari nafkah. Jadi orang-orang kaya Ansor disuruh zakat fitrah. Zakat untuk orang-orang muhajirin. Merupakan suasana indah dan suatu kemujuran bahwa hari raya pertama yang dirayakan oleh kaum muslimin semasa hidup mereka adalah Id yang terjadi pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah, sehabis kemenangan besar yang mereka raih pada perang Badar. Masya Allah, berarti sukacita banget ya Rasulullah. Masya Allah. Alangkah menawannya Idul Fitri, bahagia ini yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menghiasi kepala mereka dengan mahkota kemenangan dan kebahagiaan diri. Alangkah indahnya pemandangan salat tersebut yang mereka lakukan setelah keluar dari rumah-rumah mereka sambil mengeraskan suara mereka dengan takbir, kalimat tauhid dan tahmid, sementara hati mereka telah dipenuhi keinginan untuk menuju Allah dan kerinduan akan rahmat dan keridhaannya. Setelah mereka dianugerahi beberapa nikmat dan dibantu dengan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan hal firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna yatakhatafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun."
Dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kalian masih berjumlah sedikit sekali, ya, lagi tertindas di bumi Mekah. Kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongan dan diberinya kamu rizki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Nah, kalau selesai. Selesai berkaitan tentang berarti ini udah selesai sampai sini ya, perang Badar. Insya Allah pada pertemuan akan datang ya kita akan membahas berkaitan tentang peperangan-peperangan yang lainnya. Ya, aktivitas militer menjelang perang Uhud. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.